Tersesat di hutan. Halo, perkenalkan, namaku Boy. Aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman kisah nyataku waktu di gunung. Kejadian itu aku alami pada tahun 1999. Saat itu aku mengadakan sebuah acara camping di daerah Lembang. Aku dan beberapa temanku merencanakan pergi camping dalam rangka acara halal bihalal selepas lebaran. Kami sudah merencanakannya jauh-jauh hari untuk bisa menginap 3 malam. Tepatnya dari hari Kamis sampai Sabtu. Setelah masing-masing dari kami menyiapkan perlengkapan, kami pun berangkat menuju sebuah perkemahan menggunakan mobil pick-up yang telah kami sewa. Butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa sampai ke lokasi tujuan kami. Sekitar jam 4 sore kami sampai di perkemahan itu. Terlihat perkemahan itu tampak sepi. Kami pun mulai membangun tenda tanpa berpikir yang aneh-aneh. Ya, karena memang kami sudah terbiasa melakukan itu. Ketika beberapa teman lain sedang menyiapkan tenda, aku mencoba jalan-jalan di sekitar tenda sambil mencari beberapa batang kayu untuk dibakar. Saat itu aku berjalan sendirian yang tanpa aku sadari telah menjauh dari tenda dan memasuki sebuah hutan dengan banyak pohon pinusnya yang membuat mataku terpana melihat indahnya pohon pinus. Tidak lupa aku selalu membawa sebuah kamera untuk sekedar mengabadikan momen berharga di setiap perjalananku. Kemudian aku coba menangkap beberapa perspektif hutan yang sangat asri ini sampai tanpa sengaja kameraku menangkap sebuah bangunan kecil. Bangunan itu berada di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir. Bangunan itu terlihat lusuh dengan ukuran kurang lebih 2 kali 2 meter persegi. Kelihatannya seperti bangunan yang belum jadi. Di depannya ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Itu tempat apa ya? Ucapku pelan sambil terus melihat bangunan itu. Kemudian aku coba mulai mengambil beberapa foto bangunan itu. Blitz kameraku menerangi tempat itu ketika aku menekan tombol shutter di kameraku. Dan sontak aku agak terkejut. Ketika di dalam tempat itu tampak ada seseorang yang sedang membungkuk. Sangat jelas terlihat ketika lampu blitz kameraku tadi menyala. Aku coba periksa hasil fotoku tadi. Namun tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, aku mendekat ke bangunan itu. Aku mengintip dari pintu yang terbuka sedikit. Dan ternyata itu adalah sebuah toilet. Di dalam toilet aku melihat sebuah bak mandi dengan gayung. Kemudian perlahan aku membuka pintu itu. Ternyata toiletnya kosong. Padahal tadi aku merasa melihat sebuah bayangan seseorang. Tidak lama setelah itu aku pun menjauh dan mencoba kembali kepada teman-temanku untuk memberitahu bahwa di sini ada toilet. Dan ketika aku mulai menjauh dari toilet itu, tiba-tiba pintu toilet itu terbanting membuat aku kaget. Padahal tidak ada angin yang besar saat itu. Aku coba menengok kembali ke arah pintu toilet itu. Terlihat pintu bergerak pelan karena habis dibanting. Karena merasa aneh tanpa peduli aku pun berlari menuju temanku. Namun, loh, kemana nih? Harusnya kan jalan ini yang aku lewati tadi. Tanyaku pada diri sendiri, kenapa jadi hutan lagi? Aku merasa saat itu berjalan tidak begitu jauh dari tendaku. Tapi ini malah terasa semakin masuk ke dalam hutan. Hari pun mulai semakin gelap. Aku tidak membawa senter saat itu. Aku berusaha untuk tidak panik. Aku pun berjalan sambil mengingat-ingat mencari arah lalu berteriak memanggil teman-temanku. Kemudian aku menyusuri jalan yang masih terasa sama. Batang-batang pohon yang terlihat tinggi ditambah tumbuhan yang rimbun membuat suasana semakin gelap. Aku mulai panik dan berkata sendirian, gak mungkin. Ini kan arah perjalananku tadi. Aku merasa sudah cukup jauh berjalan tapi bukannya sampai ke tenda malah kembali ke depan toilet tadi. Aku sepertinya hanya berputar-putar saja di sini. Aku sekali lagi mencoba berlari ke arah tadi. Dan lagi-lagi aku kembali ke toilet itu. Hutan semakin gelap. Ketika aku melihat jam. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 7 sore. Aku mulai mengambil kameraku dan menjepret-jepret ke arah atas dan sekitarku. Berharap teman-temanku melihat cahaya dari hutan ini. Ketika aku tunggu, tidak ada respon apa-apa. Sinyal di handphoneku pun tidak ada. Aku tidak bisa kemana-mana. Lalu aku coba terus dan terus berlari. Tetapi lagi-lagi aku kembali ke depan toilet itu. Saat itu aku sangat lelah dan aku pun duduk sejenak. Aku mulai berpikir ini benar-benar tidak beres dan jujur aku mulai sangat ketakutan. Tapi aku mencoba untuk berani. Kepalaku mulai pusing dan aku mulai dehidrasi. Aku tidak membawa apapun kecuali kamera.
Dan, tiba-tiba saja aku mendengar ada pergerakan-pergerakan di depanku. Suaranya seperti gesekan-gesekan dedaunan. Aku mulai bangkit dan mencoba mendengarkan. Aku mencoba melihat ke arah toilet itu. Karena suasana gelap tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya cahaya bulan saja yang membantuku untuk melihat cahaya saat itu. Setelah aku coba perhatikan, tiba-tiba pergerakan itu berhenti. John, Rick, Ted itu kalian bukan? Tanyaku pelan-pelan. Tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja terdengar suara orang merintih. Sejak tadi aku tidak melihat adanya orang lain. Tapi kenapa ada orang yang merintih? Tanyaku dalam hati. Aku mulai memberanikan diri mengambil kameraku dan mulai menjepretkan kameraku. Dari pantulan glitch itu aku coba melihat. Pertama tidak kulihat apa-apa. Kemudian aku arahkan ke posisi yang lain. Tapi yang kulihat hanya hutan saja. Kemudian aku arahkan kameraku ke toilet. Dan aku dengan jelas melihat sebuah sosok berdiri mengintip dari balik pintu di dalam toilet itu. Lalu sosok perlahan bergerak hendak mendekatiku. Sosok itu terlihat kurus. Kulitnya keriput dan rambutnya putih dengan pakaian hampir mirip seperti jubah namun terlihat sangat lusuh. Ketika aku jepret lagi kameraku, sosok itu tiba-tiba sudah menghilang. Tidak lama setelah itu aku mendengar seperti banyak orang yang mendekatiku dari segala arah. Angin pun mulai terasa sangat dingin. Badanku mulai menggigil dan kepalaku sangat pusing. Aku berusaha untuk tetap sadar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa dan tiba-tiba saja, sesuatu menepuk bahuku. Terasa sekali itu sebuah tangan. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu adalah temanku. Temanku langsung membawaku ke tenda yang ternyata tidak jauh dari tempatku tersesat dan sangat tidak jauh dari toilet itu. Hanya sekitar 200 meter saja. Badanku mendadak menjadi sangat dingin. Aku sudah tidak bisa lagi berdiri. Kepalaku benar-benar sangat pusing dan aku pun langsung tertidur. Namun ternyata hal itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku tertidur, aku bermimpi aneh. Aku bermimpi didatangi sosok itu. Wajahnya terlihat marah dan matanya melotot kepadaku. Dia berkata dalam bahasa Sunda, "Baralik maneh," atau artinya pulang kalian semua. Sampai keesokan paginya aku baru tersadar dan badanku masih terasa lemas. Kemudian aku menceritakan semua yang terjadi kepada teman-temanku. Entah itu peringatan atau apa aku tidak tahu. Namun kami sepakat untuk tetap melanjutkan camping sampai hari Sabtu. Kami hanya memiliki keyakinan supaya tidak diganggu lagi asalkan kami mematuhi apa yang dilarang di sana. Foto-foto yang aku ambil saat itu, tidak ada yang jadi. Dan yang aneh, ketika aku akan menunjukkan toilet itu, ternyata toilet itu sudah tidak ada. Sama sekali tidak ada dan baru aku tahu kalau camping di tempat itu ada sebuah pantangan. Tidak boleh berfoto jika sudah menjelang maghrib. Entah apa alasannya aku juga tidak tahu. Yang pasti aku mengalaminya dan melihat dengan mata kepalaku sendiri.